Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada materi peluang. Dengan submaterinya adalah percobaan, ruang sampel, dan kejadian, dan pengertian peluang. Apa sih manfaat peluang dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat peluang dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Nah, dengan mengetahui peluang dari suatu kejadian, kita dapat mengambil keputusan yang tepat untuk meminimalisir resiko. Yang kedua, untuk memperkirakan hal yang akan terjadi. Contoh, perkiraan cuaca. Kapan akan terjadi hujan, peluang akan banjir, peluang akan kemarau. Nah, itu salah satunya memanfaatkan ilmu peluang. Nanti meminimalisir kerugian berkaitan dengan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Ketika kita melihat peluang untung atau peluang rugi, nah dengan melihat itu kita bisa mengambil satu keputusan untuk meminimalisir kerugian yang terjadi. Dan terakhir adalah digunakan dalam asuransi. Dalam peluang, hal pertama yang harus kita ketahui adalah percobaan, kemudian ruang sampel, dan kejadian. Ketiga komponen ini semua ada di peluang. Apa itu percobaan? Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Nah, jadi percobaan. Ya, kalian mencoba melakukan kegiatan. Kemudian apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari percobaan yang dilambangkan dan disimbolkan dengan S. Hasil percobaan kalian, nah setiap hasilnya dicatat. Nah, itulah yang disebut sebagai sampel ya, disebut sebagai sampel. Kumpulan dari sampel-sampel dimasukkan ke dalam ruang sampel. Nah, yang terakhir adalah kejadian. Kejadian adalah sembarang himpunan bagian dalam ruang sampel yang dilambangkan dengan huruf A atau dengan huruf E. Jadi ruang sampel itu kejadian itu adalah kejadian yang terjadi dalam sampel dalam percobaan tersebut, dalam percobaan yang kita lakukan. Contohnya misalnya kita mencoba mengocok dadu. Nah, mengocok dadu kan, kocok dadu itu kita bisa keluar angka berapa saja. Bisa keluar angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Nah, jadi ada 6 kemungkinan yang bisa keluar, yaitu angka 1, 2, sampai 6. Itu disebut percobaan. Lalu angka 1 sampai 6 itu disebut ruang sampel. Kejadiannya, nah kejadiannya yang mana? Kejadiannya adalah ketika kita mengocok yang keluar angka 3. Nah, berarti kejadiannya adalah kejadian angka 3. Ruang sampel yang biasanya muncul dalam beberapa soal, dalam soal yang pertama adalah terkait dengan uang logam. Nah, perhatikan uang logam. Di uang logam ada dua sisi kan, sisi yang seperti ini dan sisi seperti ini. Sisi seperti ini berisi angka, yaitu angka rupiahnya berapa, nominalnya 1000. Yang sisi sebelahnya lagi berisi gambar. Maka biasanya disimbolkan ini sisi angka dan ini sisi gambar. Maka ruang sampelnya atau S-nya, ruang sampelnya atau S-nya adalah berisi angka dan gambar. A singkatan dari angka, G adalah singkatan dari gambar. Angka, koma, gambar. Nah, ini angkanya, ini gambar. Angka dan gambar disebut dengan titik sampel. NS-nya 2. NS itu apa? NS itu adalah banyaknya titik sampel di sini ya. Banyaknya titik sampelnya ada 2, 1, 2. Bagaimana dengan dua uang logam? Nah, kalau dia dua uang logam, maka kita harus mengibaratkan dia juga menjadi dua uang logam. Ini uang logam yang pertama. Ya, ini uang logam yang pertama nih. Nah, angka, gambar. Ya, ini uang logam yang pertama. Dipasangkan dengan uang logam yang kedua. Uang logam yang keduanya kan isinya angka gambar juga kan. Nah, tapi dipecah menjadi 2 kali karena masing-masing sisi pada uang logam yang pertama harus kita pasangkan dengan 2 sisi pada uang logam yang kedua. Kemudian bagaimana masangannya? Ini udah kasih tanda panah. Nah, jadi kalian jangan menghafal tapi belajar membuat ini supaya nanti bisa. Angka, gambar ya bawahnya ya. Maka cara bacanya adalah angka. Nah, titik sampel yang pertama adalah angka-angka, didapat dari angka-angka. Titik sampel yang kedua angka gambar, maka ditulis AG. Kemudian dari G
dipasangkan dengan A, maka titik sampel yang ketiga adalah G. A, G dengan G, maka titik sampel yang keempat adalah GG, yaitu gambar dengan gambar. Maka sampelnya adalah AA, AG, GA, GG, didapatkan dari sini. NS-nya adalah 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Uang sampel selanjutnya, nah 3 uang logam. Nah kalau 3 uang logam berarti kita mengerjakannya pelan-pelan. Uang logamnya juga ada 3 nih ya. Ini uang logam yang pertama. Nah angka saja, nanti gambarnya nanti sebelah sini ya. Kemudian uang logam yang kedua yaitu angka dan gambar. Nah dipasangkan lagi dengan masing-masing ini, pasangkan dengan uang logam yang ketiga. Nih uang logam yang ketiga angka gambar, yang ini juga angka gambar. Kalau sudah dipasangkan, kita tinggal membaca A ya, maka jadinya angka. Kemudian ini A gantian ke bawah G, maka jadi AAG. Ke bawahnya lagi AG, pasangkan dulu dengan ini, jadi AGA, AGG. Nah ini jadi AGG. Kemudian sekarang gantian, tadi kan dari sisi angka, sekarang dari sisi gambar ya. GAA, yang ini ganti GAG, kemudian GGA, GGG. Nah begitu caranya. Jadi untuk kalian di rumah belajar, kalian harus bisa menggambar ini, jangan dihafalkan. Maka sampelnya adalah apa yang sudah didapatkan di kotak-kotak yang ini, dituliskan kembali di sini semuanya. Lalu jangan dihafal ini ya nak ya. Jadi kalian harus bisa menggambarkan ini. Ketika 3 uang logam gambarnya seperti ini. Jadi nanti tinggal membaca saja. Begitu juga dengan dua uang logam. NS-nya ada 8. Dapat dari mana 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ruang sampel selanjutnya adalah ruang sampel 1 dadu. Nah di awal sudah disinggung ya terkait dengan 1 dadu. Dadu itu kan isinya ada 6 angka ya. Maka ruang sampelnya adalah isinya titik sampelnya ya angka poin-poin dalam dadu tersebut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan demikian NS-nya adalah 6. Yang kedua adalah 2 dadu. Nah, kalau dia 2 dadu, maka kita harus membuat kotak seperti ini. Caranya, dadu yang pertama diletakkan di atas atau sebaliknya, diletakkan di bawah. Boleh, yang penting membuat kotak seperti ini. 1 sampai 6, kemudian 1 sampai 6 ke bawah. Lalu dipasang-pasangkan. Dari sini bacanya. 1,1. 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Yang bawahnya 2,1 sampai 2,6 terus sampai 6,6. Ini cara membuat tabelnya. Jadi dibaca berurutan ya. Yang ini dimulai dari 6 dulu, 5, 4. Nah, ini juga harus bisa membuat tabel ini supaya kalian tidak menghafal. Nah, kemudian inilah titik sampelnya semua yang ada di sini, dan inilah ruang sampelnya. Nah ini S-nya ya, karena kalau kita tuliskan terlalu panjang maka sampelnya dalam bentuk tabel saja tidak apa-apa. Lalu berapakah NS-nya? NS-nya 36. Dari mana 36? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawahnya juga 6. 6 kali 6, 36. Uang sampel 1 dadu dan 1 uang logam. Sama dengan 2 dadu, maka kita buat tabel. Tabelnya dadunya ada di atas, terus uang logamnya di bawah. Uang logam kan terdiri dari angka dan gambar, titik sampelnya. Kemudian dadu itu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kalau terbalik boleh nggak Bu? Boleh. Jadi misalnya di sininya dadunya sampai 6 dan di sini angka dan gambar. Memasangkannya gimana? Dibacanya dari sini ya untuk mempermudah. A,1, A,2, A,3 sampai A,6.
G,1, G,2, G,3 sampai G,6 dipasangkan. Inilah ruang sampelnya dengan titik sampelnya masing-masing ini. NS-nya 12, dihitungnya ininya saja ya yang sudah dipasangkan ya. Yang ininya jangan dihitung. Ini jangan dihitung nih. Ini jangan dihitung. Yang sudah dipasangkan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu apa itu pengertian peluang? Peluang adalah kemungkinan yang mungkin terjadi dari suatu peristiwa, di mana nilai peluang suatu kejadian berkisar antara 0 sampai dengan 1. Peluang kejadian yang bernilai 0 artinya kejadian yang tidak mungkin terjadi. Contohnya, kejadian yang tidak mungkin terjadi adalah kejadian seorang pria melahirkan. Nah, itu adalah kejadian yang tidak mungkin terjadi. Berarti peluangnya 0 untuk pria melahirkan. Kenapa? Karena memang pria tidak memiliki rahim. Peluang kejadian bernilai 1 artinya kejadian yang pasti terjadi. Kejadian matahari terbit dari timur. Selalu pasti matahari terbit dari timur kan? Tidak pernah berubah terbit dari selatan atau terbit dari utara. Berarti itu peluangnya bernilai 1 karena pasti terjadi. Seperti peluang rumus. Apa rumus peluang? Rumus peluang adalah peluang dari kejadian A akan sama dengan NA dibagi dengan NS. Nah, ya, PA itu peluang kejadian A, NA adalah banyaknya anggota himpunan kejadian A, dan NS adalah banyaknya anggota himpunan dari ruang sampel.